Hari ini kita membahas materi sistem peredaran darah pada manusia. Fungsi dari peredaran darah manusia secara umum yang pertama adalah mengedarkan sari-sari makanan hasil dari proses pencernaan ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil proses pernafasan. Sistem peredaran darah ada tiga. Yang pertama adalah darah, yang kedua adalah jantung, dan yang ketiga adalah pembuluh darah. Darah merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel darah. Komponen darah yaitu yang pertama adalah plasma darah, yang kedua adalah sel darah merah, yang ketiga adalah sel darah putih, dan yang keempat adalah keping darah. Ini adalah gambaran dari komponen darah. Ini adalah sel darah putih, ini adalah keping darah, ini adalah sel darah merah, dan yang berwarna kuning ini adalah plasma darah. Ini adalah gambaran dari pembuluh darah. Plasma darah, ini adalah gambaran dari plasma darah. Ciri-ciri dari plasma darah yaitu berwarna bening kekuningan dan terdiri dari 92% air. Fungsi dari plasma darah yang pertama adalah mengedarkan sari-sari makanan dari usus ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah mengangkut sisa metabolisme ke tempat pengeluaran, dan yang ketiga adalah mengangkut hormon dan enzim. Sel darah merah atau eritrosit. Ciri-ciri dari sel darah merah yang pertama adalah berbentuk bikonkav, yang kedua adalah tidak berinti, dan yang ketiga mengandung hemoglobin. Hemoglobin adalah suatu zat yang mengikat oksigen. Fungsi dari sel darah merah atau eritrosit yang pertama adalah membawa oksigen dari paru-paru menuju ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Sel darah putih atau leukosit. Ciri-cirinya yaitu berbentuk tidak tetap dan tidak berwarna. Mempunyai inti. Sel darah putih berfungsi yang pertama adalah melawan bakteri, virus, dan kuman penyebab penyakit tubuh. Yang kedua adalah membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Keping darah atau trombosit. Ciri-ciri dari keping darah yaitu tidak berwarna, mempunyai inti. Fungsi dari keping darah yaitu yang pertama adalah membantu proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Yang kedua adalah memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Jantung. Ini adalah gambaran dari jantung kita. Jantung merupakan organ yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung orang dewasa adalah kira-kira satu kepalan tangan dengan berat sekitar 300 gram. Ini adalah anatomi dari jantung. Ini adalah aorta. Ini adalah vena paru-paru. Ini adalah selambi kanan. Katup trikuspid, bilik kanan, bilik kiri, katup bikuspid,
serambi kiri, dan ini adalah arteri paru-paru. Fungsi dari organ peredaran darah, ini adalah gambaran dari paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Ini adalah vena pulmonalis. Fungsinya adalah mengalirkan darah yang kaya oksigen atau O2 dari paru-paru menuju jantung. Ini adalah serambi kiri. Fungsinya adalah menerima darah bersih dari paru-paru. Darah bersih adalah darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Ini adalah bilik kiri. Fungsinya adalah memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Darah bersih adalah darah yang kaya oksigen atau O2. Ini adalah bilik kanan. Fungsinya adalah memompa darah kotor dari jantung menuju paru-paru. Darah kotor adalah darah yang kaya karbon dioksida atau CO2. Ini adalah serambi kanan. Fungsinya adalah menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Darah kotor adalah darah yang kaya karbon dioksida atau CO2. Ini adalah arteri pulmonalis. Fungsinya adalah membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 ke paru-paru. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau arteri fungsinya adalah mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh balik atau vena fungsinya adalah mengalirkan darah masuk ke jantung. Serta pembuluh kapiler adalah pembuluh kecil yang menghubungkan arteri dan vena. Perbedaan antara arteri dan vena. Pembuluh arteri dindingnya tebal dan elastis. Pembuluh vena dindingnya tipis dan kurang elastis. Pembuluh arteri, arah aliran darahnya adalah meninggalkan jantung. Pembuluh vena, arah aliran darahnya adalah menuju jantung. Pembuluh arteri tekanannya adalah kuat, dan jika terpotong darah akan memancar. Pembuluh vena tekanannya lemah, dan kalau terpotong darah hanya akan menetes. Pembuluh arteri, darah yang di dalam pembuluh arteri banyak mengandung oksigen kecuali nadi paru-paru. Pada pembuluh vena, darah yang ada dalam pembuluh vena banyak mengandung karbon dioksida kecuali pada vena paru-paru. Letak dari pembuluh arteri adalah lebih ke dalam, dan letak dari pembuluh vena adalah dekat dengan permukaan tubuh. Peredaran darah pada manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah peredaran darah kecil, dan yang kedua adalah peredaran darah besar. Peredaran darah kecil secara umum adalah peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung lagi. Pada peredaran darah besar secara umum adalah peredaran darah dari jantung menuju tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah dan kembali ke jantung lagi. Urutannya adalah pada peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan menuju ke arteri paru-paru, paru-paru, vena paru-paru, dan berakhir pada serambi kiri. Sedangkan pada peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju ke aorta, arteri, seluruh tubuh,
yaitu tubuh bagian atas dan bagian bawah, kembali lagi ke vena, dan berakhir pada serambi kanan. Terima kasih. Sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.